Siang Kak Risa. Siang Kak, siang Bu Prima. Gini, Kak aku mau ini ya, mau wawancara bentar boleh? Boleh Bu Iya, Prima. maaf minta waktunya ya Kak. Oke. Gini nih, ada kasus Ibu Tati itu kan guru kelas 5. Jadi dia ini terkenal gurunya galak gitu kan. Terus suatu hari kakak lewat dari kelasnya, Ibu Tati sedang ngajar kan, ada seorang siswa itu yang kalau sedang menangis di depan kelas. Sedang menangis di depan kelas. Kira-kira tanggapan kakak kalau sedang lewat atau melihat kejadian itu gimana? Kalau pandangan saya yang pertama, mungkin anak itu melanggar peraturan yang berada di kelas 5. Kemudian Ibu Tuti memberi sanksi kepada anak tersebut untuk efek jerah. Mungkin anak itu sudah beberapa kali tidak melaksanakan tugas atau peraturan yang diberikan oleh Ibu Tuti. Kalau dia itu sekedar hukuman seperti itu wajar untuk memberi efek jerah kepada si murid biar dia itu tahu apa kesalahannya yang dilanggarnya kepada Ibu Tuti. Ya, pertama, yang kedua, mungkin kita bertanya kepada murid, kamu kenapa menangis? Gitu. Terus murid itu bertanya, menjawab, mungkin dihukum Ibu Tuti. Tapi kalau itu wajar-wajar saja, tidak masalah bagi saya. Nah, saya berkata kepada murid, ya kalau kamu melanggar peraturan yang diberikan oleh Ibu Tuti dan kamu dihukum seperti ini, itu wajar. Dan itu adalah suatu pelajaran buat kamu biar berubah dan menjadi nanti kamu itu menjadi pinter dan mematuhi peraturan sekolah, dan itu untuk dirimu. Mungkin itu aja Bu. Itu kan untuk kalau ke siswa. Ya. Kalau untuk ke Ibu Tatinya sendiri, ada mungkin yang mau Ibu lakukan? Kalau terhadap Ibu Tati, ya kalau masih itu kalau itu sebatas kewajaran tidak masalah, karena itu mendidik murid demi dirinya gitu Bu. Demikian. Oke lah, makasih ya Kak atas wawancaranya, maaf ganggu waktunya ya Kak. Tanggapan saya terhadap apa yang disampaikan oleh Ibu Arisa atas kasus satu yaitu Ibu Tati, itu kurang lebih jawabannya agak sama, namun ada sedikit perbedaan saja. Kalau untuk dari saya itu saya pasti akan menanyakan dulu ke siswanya, menenangkan dulu diri siswa, kemudian menanyakan penyebabnya. Kemudian baru saya coba berkoordinasi juga dengan Ibu Tuti, dan jika memang ada butuh bantuan saya untuk sebagai penyampai informasi baik dari siswa ataupun sebagai kolaborasi dari antara siswa dengan Ibu Tati, tentu saya akan bersedia meluangkan waktu untuk membantu permasalahan yang muncul antara Ibu Tati dengan siswa tersebut. Menurut saya landasan berpikir yang disampaikan oleh Ibu Arisa itu adalah landasan pemikiran seorang guru, dan juga melihat situasi yang terjadi bahwa bisa saja siswa itu menangis mungkin bisa jadi karena dimarahi atau sedang dihukum. Kemudian secara positif berpikir bahwa siswa dihukum itu tidak mungkin tidak ada penyebabnya. Jadi dengan berkoordinasi dengan guru tersebut yaitu Ibu Tati menanyakan perihalnya, maka kita dapat memahami, tidak bernegatif thinking terlebih dahulu, begitu. Kalau untuk prinsip yang saya ambil dengan yang disampaikan oleh Ibu Arisa, bagaimana pengambilan keputusannya kurang lebih tidak ada masalah, tidak ada perbedaan yang terlalu jauh. Sama prinsipnya, pada prinsipnya sama, bagaimana cara Ibu Arisa menyelesaikan dan juga bagaimana cara menyelesaikannya. Tetapi ada sedikit perbedaan jika memang kejadiannya adalah contohnya memang anak tersebut mengalami kekerasan fisik yang dilakukan oleh guru, maka menurut saya tidak masalah seorang guru yang lain yang melihat kejadian tersebut melakukan interupsi supaya tidak terjadi hal-hal di luar batas normal.
Menurut saya, jika pendapat saya berbeda dengan rekan saya, itu tidak ada masalah. Tetapi karena kita sebagai CGP itu ada hal-hal yang memang pendapatnya itu berseberangan dan terlalu fatal, menurut saya perlu diluruskan. Kita perlu menyampaikan pengimbasan mengenai baik itu pembelajaran sosial emosional, kemudian coaching, kemudian juga pembelajaran diferensiasi. Dari hal-hal tersebut, kami rasa kami bisa menyampaikan, merubah beberapa sedikit pola pikir dari beberapa guru, termasuk juga kita sendiri, bagaimana cara membuat siswa nyaman belajar. Menurut saya kalau perbedaan itu tidak jadi masalah, tetapi yang pasti tidak terlalu fatal. Faktor-faktor